Teknologi merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Selanjutnya, knowledge proses pada organisasi. Mempercepat proses bisnis perusahaan sambil memastikan kepatuhan dengan pengetahuan karyawan. Proses pengetahuan berkonsentrasi pada identifikasi akuisisi, penyebaran dan pelestarian pengetahuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai perusahaan. Organisasi harus menggunakan kemampuan untuk memasukkan pengetahuan mereka dalam proses bisnis mereka. Selanjutnya, knowledge codification dalam organisasi. Knowledge codification berarti mengubah pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit dalam bentuk yang dapat digunakan untuk anggota organisasi. Pengetahuan tacit misalnya keahlian manusia, diidentifikasi dan leverage melalui bentuk yang mampu menghasilkan return tertinggi untuk bisnis. Pengetahuan eksplisit diatur, dikategorikan, diindeks, dan diakses. Pengorganisasian sering meliputi decision tree, decision making, dan process mapping. Kodifikasi harus dilakukan dalam bentuk atau struktur yang pada akhirnya akan membangun basis pengetahuan. Basis pengetahuan yang dihasilkan mendukung pelatihan dan pengambilan keputusan. Macam-macam tools dari knowledge codification. Knowledge mapping dalam perspektif knowledge management atau KM, pengetahuan merupakan sumber daya yang paling penting karena itu fokus utama dalam KM adalah bagaimana pengelola pengetahuan sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi. Penulis map fokus dalam mengorganisir aset pengetahuan agar para manajemen dan karyawan dapat mendeteksi jurang pemisah atau GAP. Pada pengetahuan, mengetahui sumber-sumber pengetahuan penting atau key knowledge dan menemukan para pakar internal yang dapat memberikan solusi. Yang selanjutnya adalah decision tree. Decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Nama lain dari decision tree adalah card atau classification and regression tree, di mana metode ini merupakan gabungan dari dua jenis pohon yaitu classification tree dan juga regression tree. Decision table. Tabel keputusan decision table adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan beringkat yang masih banyak sekali sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau prosedur code dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Struktur tabel keputusan. Yang pertama ada condition stock. Bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Yang kedua condition entry. Bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi yaitu terpenuhi diberi simbol Y dan tidak terpenuhi diberi simbol N. Setiap kondisi yang diseleksi akan mempunyai dua kemungkinan kejadian, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Bila ada X kondisi yang diseleksi maka akan terdapat N kemungkinan kejadian, yaitu sebesar 2X sama dengan N. Action stop. Bagian ini berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Action entry. Bagian ini digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Selanjutnya akan dijelasin oleh Cika Trinia. Yang selanjutnya ada penerapan knowledge process di organisasi. Yang pertama, penerapan knowledge management akan memberikan pengaruh terhadap proses bisnis perusahaan. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Untuk konteks lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat. Yang akhirnya, proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.
Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Search engine atau mesin pencarian yang paling populer adalah Google. Yang dimaksud mesin pencarian adalah sebuah situs tempat di mana akan menemukan apapun di internet. Mulai dari pencarian alamat website, gambar, file, atau dapat juga mengetahui situs-situs dan topik-topik yang paling populer yang dikunjungi orang melalui Google Trends. Cara kerja dari search engine ya semacam Google ini adalah dengan menyimpan informasi tentang begitu banyak halaman web di internet melalui web crawler yang merupakan browser web otomatis yang mengikuti setiap pranala yang dilihatnya. Data yang berkaitan dengan halaman web tersebut kemudian diinput dalam database indeks yang akan digunakan lagi pada pencarian selanjutnya. Dengan adanya Google maupun search engine yang lainnya, sangat memudahkan dalam proses pencarian data maupun informasi yang diinginkan di internet. Selain sebagai search engine yang populer di masyarakat, Google juga melakukan inovasi pelayanan dengan menambahkan berbagai jasa yang lain, seperti jasa web email gratis dengan membentuk gmail.com, lalu ada Google News, Google Forms untuk jaringan interaktifnya, kemudian ada Google Earth, sebuah layanan pemetaan dari satelit berupa fotografi udara yang mencakup seluruh wilayah di planet bumi. Jadi dengan www.google.com akan menemukan fasilitas lengkap dan memudahkan dalam melakukan browsing atau penjelajahan ke dunia maya dengan efektif dan efisien. Kesuksesan Google terus melejit dengan semakin banyaknya inovasi serta servis yang bermanfaat bagi pengguna internet. Hal itu sempat membuat banyak raksasa internet lainnya seperti Yahoo, bahkan Microsoft menjadi khawatir. Bahkan sampai saat ini pun, Google tetap berinovasi dengan akan meluncurkan berbagai produk baru seperti Google Flip serta selalu mengupdate dan mengembangkan produk lamanya seperti Picasa dan Google Chrome. Bahkan, Google juga rajin menyempurnakan dan melengkapi berbagai fitur produknya seperti Google Translate yang kini widgetnya bisa dipasang di semua halaman situs. Google dikenal dengan etos kerjanya yang santai. Filosofi perusahaan ini didasarkan pada berbagai prinsip biasa, seperti Anda dapat menghasilkan uang tanpa melakukan sandal, Anda dapat bekerja serius tanpa mengenakan seragam, dan bekerja seharusnya menantang. Dan tantangan itu harusnya menyenangkan. Kesadaran akan sebuah merek dicapai dengan cara melalui mulut ke mulut dan dampak menyebar seperti virus. Melalui klik-klik yang dilakukan antara situs yang satu ke situs yang lain. Revenue pun dapat diperoleh dengan cara menggunakan para pengiklan untuk menarget pengguna-pengguna online melalui cara-cara yang efisien dan canggih. Google berargumentasi bahwa hal ini membuat periklanan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak pelanggan maupun pihak pengiklan yang memasang iklan tersebut. 10 prinsip tentang designing yang akan selalu diterapkan Google dalam berkutat tentang proyek yaitu yang pertama, focus on people, their life, their work, their dreams. Yang kedua, every millisecond counts. Yang ketiga, simplicity is powerful. Yang keempat, engage beginner and attract experts. Yang kelima, dare to innovate. Yang keenam, design for the world. Yang ketujuh, plan for today's and tomorrow's business. Yang ke-8, ada delight the eye without distracting the mind. Yang ke-9, be worthy of people trust. Yang ke-10, add a human touch. Program-program knowledge management biasanya terkait dengan tujuan organisasi
dan diarahkan untuk meraih hasil spesifik seperti berbagai kecerdasan, meningkatkan kinerja, meningkatkan keunggulan kompetitif, atau mendorong inovasi pada arah yang lebih tinggi. Search engine semacam Google dimulai dengan menyimpan informasi tentang begitu banyak halaman web di internet melalui web crawler. Data yang berkaitan dengan halaman web tersebut kemudian diinput dalam database indeks yang akan digunakan lagi pada pencarian selanjutnya. Kesuksesan Google melejit dengan semakin banyaknya inovasi serta servis yang bermanfaat bagi pengguna internet. Knowledge process adalah metode untuk menciptakan, memperoleh, dan menggunakan pengetahuan. Ini adalah proses yang berpusat pada manusia karena pengetahuan adalah informasi yang ada sebagai pemikiran manusia. Istilah proses pengetahuan sangat luas dan umumnya diterapkan pada proses bisnis, pelatihan, dan acara yang padat pengetahuan. Ada beberapa jenis proses pengetahuan yang umum, yaitu sebagai berikut. Bisnis eksperimen adalah proses strategi, kemudian desain dan formulasi menurut tes dan belajar pendekatan. Ini terkait dengan inovasi dan menguji ide-ide berani dalam siklus yang cepat. Eksperimen bisnis dapat digunakan untuk mengurangi risiko dalam upaya yang paling konservatif. Eksperimen bisnis dapat menghasilkan data baru yang dengan demikian dapat merangkul momen saat ini sebagai lawan dari analisis data historis. Inovasi merupakan proses mengidentifikasi dan mengembangkan gagasan yang mewakili lompatan ke depan dalam nilai. Ini adalah praktik yang menantang dan rawan resiko yang membutuhkan pendekatan berani dan kreatif untuk berubah. Next. Knowledge management adalah praktik menangkap, mengendalikan, dan secara efektif berbagai informasi yang bermakna. Ini mencakup fungsi administratif langsung untuk menangkap dan menyimpan dokumen dan media yang benar.